Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novel Fikri Amir dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Hubungan Internasional, kelas E. Di sini saya akan menjabarkan hakikat ilmu filsafat. Faktor pendorong timbulnya filsafat dan ilmu. Setiap kejadian atau peristiwa pada dasarnya tidak dapat lepas dari peristiwa-peristiwa lain yang mendahuluinya. Sesuatu bisa terjadi dikarenakan adanya hubungan dengan peristiwa sebelumnya. Karena itulah kejadian demi kejadian atau peristiwa demi peristiwa haruslah selalu diperhatikan kehadirannya. Menurut Renjin, filsafat dan ilmu timbul dan berkembang karena akal budi, taumasia, dan aporia. Faktor pendorong munculnya filsafat ilmu. Yang pertama, manusia makhluk berakal budi. Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang berbudaya, sehingga manusia memiliki akal dan budi. Manusia memiliki akal dan budi, dengan demikian manusia diberi kemampuan untuk berkomunikasi, dan dengan berkomunikasi itu sebenarnya manusia adalah makhluk yang berbahasa. Di dalam penyampaiannya selalu berbahasa, dan oleh karena itu manusia bisa disebut sebagai makhluk yang berbahasa dan yang selalu menggunakan simbol-simbol. Dengan akal budinya, manusia dapat berpikir abstrak dan konseptual, sehingga dirinya disebut sebagai makhluk pemikir dan yang ditandai dengan sifat selalu ingin tahu. Kedua, manusia memiliki rasa kagum. Manusia memiliki rasa kagum yang terutama ditunjukkan pada alam semesta. Rasa kagum itu bukan dari hasil belajar, melainkan berasal dari Sang Pencipta. Oleh karena itu, setiap manusia memiliki rasa kagum itu. Rasa kagum itu muncul terutama pada berbagai hal yang bagi manusia sulit untuk dijelaskan keberasaannya. Misalnya, rasa kagum terhadap matahari, bumi, pada diri sendiri, dan lain-lain. Ketiga, manusia senantiasa menghadapi masalah. Hal lain yang juga menjadi pendorong munculnya adalah berbagai permasalahan yang selalu dihadapi oleh manusia atau aporia. Masalah demi masalah akan selalu dihadapi oleh manusia, baik permasalahan yang akan berhubungan dengan kehidupan praktis maupun akan berhubungan dengan kehidupan teoritis. Manusia akan selalu terdorong untuk bisa mengatasi berbagai masalah yang muncul tersebut. Intinya selalu berproses untuk menyelesaikan masalah. Hakikat filsafat. Pengertian filsafat sendiri, filsafat terjemahan dari bahasa Inggris yang artinya filosofi, berasal dari bahasa Yunani, itu philia, philein, atau love of, dan sophia atau sophos, wisdom. Oleh karena itu, secara etimologis, filsafat artinya cinta atau mencintai akan kebajikan atau kebijaksanaan. Love of wisdom. Cinta artinya hasrat yang besar atau yang berkobar-kobar, atau yang sungguh-sungguh. Kebijaksanaan artinya kebenaran sejati atau kebenaran sesungguhnya. Dengan demikian, filsafat memiliki makna, yaitu hasrat yang menggebu atau keinginan yang sungguh-sungguh atau kemauan keras akan kebenaran sejati. Berdasarkan arti tersebut, para ahli kemudian merumuskan arti dari filsafat itu sendiri. Ada yang menguraikan bahwa filsafat sebagai suatu upaya untuk berpikir secara radikal dan menyeluruh, cara berpikir dengan mengupas objek sedalam-dalamnya. Karakteristik filsafat ada 4. Filsafat adalah berpikir secara kritis dan radikal atau mendalam. Kedua, filsafat adalah berpikir dalam bentuknya yang sistematis. Ketiga, filsafat menghasilkan sesuatu yang runtut atau koheren. Keempat, filsafat adalah berpikir secara rasional dan konseptual. Pengertian filsafat menurut para ahli. Menurut Immanuel Kant, dasar dari seluruh ilmu pengetahuan yang meliputi banyak hal, mulai dari meliputi isu epistemologi atau yang lebih familiar dengan sebutan filsafat, pengetahuan, dan berperan untuk menjawab pertanyaan tentang apa yang manusia ketahui. Kemudian ada René Descartes. Filsafat menurut René Descartes adalah lebih religius, karena filsafat adalah kumpulan seluruh pengetahuan Allah.
Kemudian manusia dan alamlah yang menjadi pokok penyelidikan untuk menemukan jawaban dan ilmu-ilmu baru. Kemudian yang ketiga ada Al-Farabi. Menurut Al-Farabi, filsafat adalah ilmu tentang sifat yang mencoba untuk mengetahui sifat sebenarnya dari kebenaran. Objek filsafat. Objek filsafat ada dua, yaitu objek material filsafat. Adalah segala sesuatu yang ada, yang meliputi ada dalam kenyataan, ada dalam pikiran, dan yang ada dalam kemungkinan. Kemudian ada objek formal filsafat. Objek formal filsafat adalah hakikat dari segala sesuatu yang ada. Sistematika filsafat. Sebagaimana pengetahuan yang lain, filsafat telah mengalami perkembangan yang pesat, yang ditandai dengan bermacam-macam aliran dan cabang. Aliran-aliran filsafat. Ada beberapa aliran filsafat, diantaranya adalah realisme, rasionalisme, empirisme, idealisme, materialisme, dan eksistensialisme. Kemudian ada cabang-cabang filsafat. Cabang-cabang filsafat memiliki cabang yang cukup banyak. Di antaranya adalah metafisika, epistemologi, logika, etika, estetika, filsafat sejarah, filsafat politik, dan lain-lain. Manfaat mempelajari filsafat ilmu adalah yang pertama, dengan mempelajari filsafat ilmu diharapkan mahasiswa semakin kritis dalam sikap ilmiahnya. Mahasiswa sebagai insan kampus diharapkan untuk bersikap kritis terhadap berbagai macam teori yang dipelajarinya di ruang kuliah maupun dari sumber-sumber lainnya. Kemudian, mendatangkan kegunaan bagi para mahasiswa sebagai calon ilmuwan. Pelajari filsafat ilmu mendatangkan kegunaan bagi para mahasiswa sebagai calon ilmuwan untuk mendalami metode ilmiah dan untuk melakukan penelitian ilmiah. Dengan mempelajari filsafat ilmu, diharapkan mereka memiliki pemahaman yang utuh mengenai ilmu dan mampu menggunakan pengetahuan tersebut sebagai landasan dalam proses pembelajaran dan penelitian ilmiah. Belajar filsafat ilmu memiliki manfaat praktis. Untuk memecahkan masalah, diperlukan kemampuan dan kedalaman berpikir kritis dalam menganalisa berbagai hal yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi. Dalam konteks inilah pengalaman mempelajari filsafat ilmu diterapkan. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.